Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu ini termasuk dalam penghijauan tahan atau manifestasi pengamalan sila pertama, merembes pada sila-sila yang lainnya sebagai anak bangsa Indonesia. Pemirsa, mari sejenak kita meluangkan waktu melihat lingkungan kita. Kali ini data lingkungan saya kemas dalam karya sastra Sabdana yang ke-16.564. Kemiskinan environmental bagian pertama. Infrastruktur pejalan kaki dibangun berwawasan lingkungan. Trotoar menggunakan paving yang masih berongga lingkungan. Trotoar diganti dengan keramik, tak ramah lingkungan. Semua jalan beraspal, trotoar berkeramik, air bergenangan. Di saat hujan lebat, seringkali banjir di beberapa jalan. Jalan yang dahulunya tak pernah banjir, terdampakkan. Hujan disalahkan manusia, padahal pembangunan lalai lingkungan. Kampung Slaket, tanggal 8 Desember 2022. Pemirsa, Sabdana sekali lagi bukan sekedar karya sastra, tetapi kami mencoba untuk memotret keadaan real kali ini yang bertalian dengan lingkungan. Banyak hal di antara 7 tema yang kami angkat, kemiskinan environmental, di antaranya yang tampak nyaris langsung seketika itu adalah infrastruktur yang bertalian dengan ruas atau ruang pejalan kaki yang disebut dengan trotoar. Di era 1970-an, trotoar masih berupa tanah yang diberikan taburan batu kali hitam yang kecil-kecil, ya setengah genggaman begini, bulat-bulat. Bahkan seluruh gang di Jaksa Agung Suprapto khususnya dan di sejumlah gang yang ada di Kota Malang ini ketika era 1980-an, 70-an maksud kami sampai 80-an masih bertanah dan berbatuan hitam. Kemudian seluruh hamparan sungai, khususnya yang membelah Kota Malang, yakni Brantas, masih sangat indah menawan dengan air seperti air mineral yang ada di dalam gelas. Kemudian tahun 90-an Brantas berubah menjadi kotor dan airnya pun juga sangat
kotor dan tidak layak untuk mandi. Kalau dahulu masih sangat layak untuk mandi. Kemudian parit-parit atau gorong-gorong yang dahulunya dihuni ikan kecil-kecil, ya, wader yang bisa dipakai untuk sarapan oleh anak-anak kecil bahkan orang tua, karena tinggal untuk mengambil saja dengan piranti sekedarnya, sekarang sudah tidak ada dan tinggal kenangan belaka. Kemudian trotoar yang dahulunya tanah, sekarang semuanya tertutup dengan keramik. Sebelum keramik, ya, di era 2000-an ke bawah, seluruh trotoar yang ada di Kota Malang menggunakan paving. Ya. Bahkan di alun-alun pavingnya itu masih berongga, artinya membentuk seperti rumah atau sarang lebah. Sehingga ketika hujan, maka air tidak langsung ke jalan, tetapi terserap oleh tanah yang masih ada rongganya. Paving ini kemudian di era 2020-an diganti lagi di ruas-ruas jalan utama dengan menggunakan keramik. Akhirnya lengkaplah sudah bahwa banyak pepohonan peninggalan Belanda yang sudah tumbang karena ditebang ataupun karena bencana, kemudian dibarengi dengan keramik untuk trotoar, dan seluruh jalan di Kota Malang ini beraspal, meskipun aspalnya itu nyaris 1000 tambahan dalam 1 kilo. Ini tidak mendramatisir, tetapi untuk mempunyai greget, ya, bahwa sungguh tidak layak nyaris seluruh jalan itu bertambal-tambal dan tambalannya tidak karuan. Ya. Ketika trotoar diganti keramik, kemudian gorong-gorong, ya, yang cukup besar, antara lain di jalan membentang dari Jaksa Agung Suprapto sampai dengan Diponegoro dan seterusnya, sudah tertutup dengan bangunan-bangunan rumah. Sehingga kita juga tidak bisa, ya, menyaksikan air hujan itu mengalir dengan baik ke gorong-gorong yang tersedia. Jadi lengkaplah sudah bahwa ketika seluruh jalan beraspal dan trotoar berkeramik, maka di saat hujan biasa, apalagi hujan lebat, itu genangan air nyaris ada di seluruh jalan di wilayah kota, kecuali jalan yang tidak pernah ada genangannya itu di daerah Betek. Ini kami lupa namanya, Jalan Betek, Maijen Haryono insyaallah, ya. Kemudian yang ada di daerah Brantas, ya, hanya yang sedikit itu saja, jadi tidak ada 1 kilo, itu yang tidak pernah ada tambalannya dan tidak pernah ada air yang menggenang. Kenapa? Karena tidak ada, atau tepatnya air hujan itu langsung deras mengucur ke bawah. Termasuk di dalamnya adalah di daerah Kuto Bedah. Ya. Jadi insya Allah di 3 ruas jalan itu kita tidak mendapati genangan air. Dan juga kita tidak pernah mendapati banjir. Berbeda dengan Jalan Jaksa Agung Suprapto, ya, kemudian Jalan Ijen, ya,
yang dahulunya tidak pernah ada genangan air di Jalan Ijen. Jalan Ijen sudah lama ketika hujan deras airnya cukup menggenang. Artinya cukup menggenang ya ada yang tidak tuntas masuk ke dalam gorong-gorong atau saluran air. Di Jaksakong Suprapto bahkan jika udah deras maka seringkali setidaknya 10 sampai 20 cm air, apalagi di Jalan Lejen Sutoyo ya, sampai Lejen Suparman, maka bisa disebut untuk orang Malang banjir. Karena nyaris roda mobil itu tidak kelihatan. Setidaknya 60-70 cm roda mobil kecil sejenis sedan atau van begitu tertutup dengan genangan air atau banjir. Nah, lagi-lagi kita tidak menyalahkan wali kota, ya, kan wali kota cuman kerjanya ya 5 tahun sekali gitu ya. Dan juga tampak tidak punya rencana strategis itu, hanya perencanaan yang sifatnya pragmatis ya. Tetapi ini adalah kesalahan atau kekeliruan warga Kota Malang secara keseluruhan. Karena di sisi lain ada pemerintah yang membiarkan bangunan-bangunan liar ya. Di sisi lain ada warga yang menikmati bangunan-bangunan liar ya. Jadi lengkap sudah bahwa di saat tidak ada kampanye, maka tidak ada satupun orang yang berupaya untuk, bahasa kerennya sekarang, belusuan ke sana kemari. Tidak ada. Nah ini kalau nanti sudah kampanye dekat, ya, musim pemilu dekat biasanya rajin sekali ya. Mulai dari belusuan, ngundang kopi pagi, makan siang, makan malam, itu udah mulai rame. Nah, sehingga rakyat ini hanya dimobilisasi dengan kopi, dengan teh, dengan makanan, dengan sembako, dan yang lainnya. Ini sudah dimulai di Jakarta dan yang lainnya oleh sejumlah partai. Di Malang masih belum kita saksikan, atau kami yang memang belum tahu tentang hal itu. Nah, jalan yang dulunya tidak banjir terdampak ya. Jadi terdampak air hujan itu. Dan air hujan ini semestinya adalah sejak zaman purba sampai sekarang itu jumlah atau debit air hujan itu tidak pernah berubah ya. Terus sirkulasi sedemikian rupa sehingga tidak pernah ada hujan yang terlalu lebat kemudian yang menyebabkan daya tampung itu tidak mencukupi. Tidak demikian. Semua kalau kita membaca dalam kitab-kitab suci Al-Quran utamanya bagi kami, maka semuanya terukur. Ketika terukur pembangunan berwawasan lingkungan, maka tidak akan terjadi genangan banjir, kemudian genangan air apalagi sampai dengan banjir. Nah, ini kita masih bicara wilayah kecil Kota Malang kita tercinta ini. Nah, hujan biasanya itu di berbagai media massa, sosial media, akibat hujan lebat berturut-turut 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, maka terjadi banjir. Sebenarnya kalimat ini sungguh sangat tidak bijaksana. Ya, kami melalui Dhamma TV, melalui Radio Mas FM, melalui radio RRI dulunya ya, kita sering kali mengatakan bahwa cara-cara tidak bijak itu jangan diteruskan ya, menyalahkan hujan, menyalahkan air. Karena apa? Sebenarnya yang kita harus patut menyalahkan, harus patut mengoreksi adalah pembangunan yang melalaikan lingkungan. Nah, karena pembangunan melalaikan lingkungan, maka tidak jarang justru yang terdampak adalah manusia sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Karena itu kerusakan di darat dan di laut itu untuk menggambarkan bahwa darat, laut itu mewakili air. Ya, dalam Al-Quran itu disebut kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Jadi bukan karena hujannya.
Karena itu penikmat hikmatologi atau kanal hikmatologi, marilah kita membangun kesadaran bersama-sama. Dan lagi-lagi kami senantiasa mengingatkan, ketika rakyat sampai dengan pejabat, dan pejabat itu sendiri adalah rakyat, semua dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka insya Allah kemiskinan lingkungan tidak akan terjadi. Karena kita menyaksikan ya, kalau panjenengan pagi-pagi melihat trotoar salah satunya di Jalan Jaksa Agung Suprapto yang mestinya dipakai untuk pejalan kaki, dikapling oleh sejumlah bus ya, yang bermalam di Hotel Max One. Sehingga otomatis karena trotoar itu tidak didesain untuk kendaraan yang besar, bahkan memang tidak didesain untuk kendaraan trotoar itu, hanya untuk pengguna jalan kaki. Ketika roda bus itu menginjakkan di trotoar, maka sudah pasti trotoar itu akan rusak berkeping-keping. Dan ini ada buktinya, silahkan ini saudara-saudara kami yang ada di pemerintah Kota Malang ya. Mestinya di era ketika polisi memanfaatkan gadgetnya gini ya untuk memfoto orang-orang yang melakukan pelanggaran ya, mestinya juga dilakukan oleh birokrat gitu ya. Jadi tolonglah wali kota yang ustadz ya, Kiai Dr. Andes Haji Setiaji ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara kami dari kampung ini ya. Tugaskanlah ya, aparatur sipil negara itu untuk memotret ya, memotret jalan-jalan atau trotoar yang dipakai oleh bus. Karena apa? Yang menanggung derita itu rakyat, warga Kota Malang. Mereka yang sopir bus ya sudah, setelah itu ditinggalkan begitu saja. Dan pihak hotel pun juga terkesan seenaknya untuk memparkir bus tamu-tamunya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, mudah-mudahan anak-anak kami dan saudara-saudara kami, para guru besar, guru-guru tercinta, dosen-dosen tercinta di program studi khususnya wilayah ya dan kota ya, PWK itu ya, di prodi yang bergerak di dalam apa itu penataan wilayah dan kota itu ya, itu tergerak hatinya mudah-mudahan untuk Seko Proya ya, bekerja sama dengan pemerintah kota, dan pemerintah kota juga harus ada kelapangan hati untuk bisa menerima data sekaligus analisis baik sederhana maupun yang sophisticated dari warganya ya. Termasuk di dalamnya ya analisis sederhana dari kanal hikmatologi yang kami berikan judul Peduli pada Kota Malang dengan kemiskinan environmental bagian pertama ini adalah dalam rangka untuk kian dewasa kita bersikap, berperilaku, dan juga dicontohkan terutama oleh pemangku kewenangan yang ada di kota, termasuk di dalamnya. Apa sih kerjanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika tidak memberikan sentuhan, mengais data, kemudian mengusulkan, yang menggodok bersama eksekutif, dalam hal ini wali kota beserta perangkatnya, untuk menyusun rencana strategis, ya, rencana, kemudian menjadikan program yang ada skala prioritasnya, bukan program-program populer dadakan begitu ya. Jadi betapa indahnya jika Kota Malang ini memiliki rencana strategis paling tidak jangka menengah kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi tidak setiap wali kota ganti kemudian semuanya ganti, tidak demikian.
ganti itu adalah sekedar inovasi di dalam rencana strategis itu. Jadi bukan seluruhnya ganti. Ya, contohnya sudah ada tanaman bagus di tengah kota, ya, ada pot yang membujur di tengah kayu tangan, kemudian dihancur luluh lantakkan, diganti dengan ya tanda atau marka jalan yang disambung-sambung dengan tali temali. Sungguh tidak indah ini, ya. Mudah-mudahan ya sentuhan-sentuhan sederhana ini yang tidak bermaksud untuk mengurangi wibawa dari wali kota, wakil wali kota, apalagi juga aparatur pemerintah kota ini, ya bisa mendapatkan gayung bersambut bahwa kita, Indonesia tanah airku, Malang kotaku, Indonesia tanah air kita, Malang adalah kota kita tercinta. Semoga bermanfaat. Tuhan Allah yang Maha Esa senantiasa memberkahi hamba-hambanya yang bersedia dipimpin oleh hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. yang menjulang ditulis pada lauhul mahfuz ar-Rahman.